sahabat-sahabat orang muda. Dimanapun sahabat-sahabat berada, senang sekali bisa berjumpa lagi kita pada saat ini dalam sesi acara kita Orang Muda Bertanya. Terima kasih banyak untuk orang-orang muda yang sudah bertanya, merespon melalui Instagram Orang Muda, dan ini adalah kesempatan kita untuk dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Iya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Ya, jadi teman-teman yang bertanya dan teman-teman juga yang menjawab. Dan kami di sini hanya menyampaikan. Oke. Ya, ini bagian dari jawaban ini selain dari apa yang teman-teman lain sudah jawab juga merupakan petapaan kami selama beberapa hari dan juga bagian dari pengalaman kami. Dapat kami bagikan, kiranya bisa menjawab semua. Jadi dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, kami memilih untuk menjawab pertanyaan terbanyak yang masuk ya. Dan pertanyaan terbanyak adalah move on. Kenapa ya anak-anak muda banyak bertanya bagaimana cara move on? Pastinya karena anak-anak muda ini, orang-orang muda, sahabat-sahabat kita semua ini adalah orang-orang yang setia. Oh iya, betul sekali ya. Kenapa kita susah move on ya? Itu sebenarnya indikasi positif yaitu bahwa kamu adalah orang yang setia ya. Orang yang serius. Orang yang serius dengan pasangannya ya. Orang yang sungguh-sungguh. Oh, yang sungguh-sungguh dengan pasangannya. Orang yang betul-betul. Orang yang betul-betul adalah orang yang betul-betul orang. Jadi itu tadi seperti yang dibilang Kak Dian bahwa orang yang susah move on itu sebenarnya adalah orang yang baik ya. Dia orang yang serius, orang yang setia. Karena itu ketika dia disakiti, maka sangat sulit dia untuk bisa melupakan ya. Bahkan ada yang bertanya dia sudah selama 4 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun ya, tapi masih belum bisa melupakan mantan pacarnya ya. Memang untuk move on ini ada beberapa penyebab kenapa kita putus, itu juga mempengaruhi sulit atau tidaknya kita move on. Seperti apa contohnya? Kenapa kita putus? Kenapa kita putus? Yang pertama, ini adalah tahap yang mungkin damage-nya cukup sedang ya. Damage-nya sedang gitu ya. Ketika kamu sayang seseorang dan orang itu mengkhianati kamu ya. Dia selingkuh mungkin ya, atau mencintai pria lain atau wanita lain. Wanita ya. Lupa saya temannya pria itu wanita ya. Dia mencintai apa tadi wanita lain. Saya nggak pernah mencintai wanita lain soalnya. Jadi saya agak sulit membayangkan. Oh ya? Bohong. Nah, jadi ketika kamu mencintai seseorang dan dia mengkhianati kamu, nah itu damage sedang gitu ya. Karena kamu punya alasan untuk bisa move on ya. Karena dia sudah tidak mencintai kamu lagi, sehingga kamu bisa lebih mudah move on lah secara teori. Nah, yang kedua yang damage-nya besar itu ya, move on adalah hubunganmu tidak direstui oleh orang tua atau karena kamu pacarannya beda agama. Ya, jadi dalam kondisi kamu saling mencintai, tapi ada faktor eksternal yang membuat kamu harus berpisah. Kenapa? Apakah Kak Dian punya pengalaman? Ya, dulu. Ya, dulu. Nggak mungkin sekarang, kan kita masih move on sekarang. Ya, betul sekali. Ya, jadi itu susah ya. Kenapa? Karena kalian dulu masih saling mencintai, tapi lagi sayang-sayangnya. Tapi papa mama tidak izinkan. Lagi sayang-sayangnya, tapi beda agama ya. Pelayanan, tapi di satu sisi kamu menyayangi pria yang tidak mengenal Yesus. Waduh. Nah, karena itu kami akan memberikan kalian tips-tips baik yang untuk damage sedang tadi maupun juga untuk yang damage yang berat ya. Masih ada lagi satu, Kak. Ada lagi satu. Ya. Karena perbedaan karakter. Itu maksud damage apa itu, Kak? Jadi misalnya sebenarnya saya sayang dia, tapi dia punya sifat, dia punya kebiasaan yang saya nggak suka. Dia juga mungkin tiba-tiba nggak suka kamu kayak gitu. Ya, betul. Jadi ini damage-nya kecil ya. Karena udah nggak suka, jadi sangat mudah untuk move on, mencari yang lain. Jadi ini damage kecil. Tapi kita punya tips untuk bisa menyelesaikan 3 macam move on tadi. Tips yang pertama adalah
berdoa. Itu adalah hal yang paling penting dan hal yang paling utama harus dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Dan ketika kita sedang galau ya, sedang susah move on, kita bawa itu kepada Tuhan. Janji Tuhan bahwa kelegaan akan jadi bagian kita ya, beban berat kita yang kita bawa kepada Tuhan akan diganti dengan kelegaan. Jadi Tuhan juga bilang bahwa Dia adalah Tuhan yang dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan luar Aduh, biasa. hati. Jadi sesungguhnya Ya. ketika kamu patah hati, Ya. itu satu kesempatan yang besar untuk bisa dekat dengan Tuhan, Ya, gitu betul. ya. Karena kalau masih pacaran kan selalu yang kita ingat pacar is the number one. Tapi ketika kamu putus, maka kamu akan ingat Tuhan dengan porsi yang lebih banyak lagi. Karena itu, seperti kalian bilang tadi, tipsnya adalah berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tips yang kedua adalah membuat kamu bisa move on ya. Ketika kamu memiliki pacar ya, memiliki kekasih, maka kamu sering menghabiskan waktumu bersama dengan sang kekasih ya. Ketika kamu jomblo dulu, kamu punya rutinitas yang berbeda. Ketika kamu punya pacar, kamu akan mengubah rutinitas kamu ya. Makan sama-sama ditemani ya, kemudian pergi ke jalan-jalan ditemani, kemudian shopping ditemani, dan semua hal ditemani gitu. Selalu ada pacarmu yang menemani kamu, menanyakan kabarmu dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu putus, mungkin kamu akan kehilangan momen-momen ini. Rutinitasmu harus berubah. Karena itu kamu harus menggantikan rutinitas yang menyenangkan tadi dengan rutinitas lain juga yang sama-sama menyenangkan. Contohnya adalah yang pertama, berolahraga ya. Olahraga apapun yang kamu sukai, coba kamu lakukan zumba atau gulat atau jogging, main catur ya. Pokoknya olahraga yang menantang. Jogging. Selain olahraga, kamu juga bisa melakukan hobi-hobimu yang lain yang dulu mungkin tidak sempat kamu lakukan ya. Main games bisa gitu, tapi jangan terlalu sering ya. Kemudian nonton film juga bagus, tapi jangan film-film drama Korea. Nanti kamu baper lagi, ingat lagi pacarmu ya, Sangyo dan sebagainya. Ya, jadi ubah rutinitasmu. Dan satu rutinitas yang paling baik adalah saran-saran saya dan juga jadi pengalaman saya waktu muda dulu adalah aktif dalam pelayanan. Jadi apapun kemampuanmu yang bisa kamu salurkan di gereja, di pelayanan orang muda, di korosmu, aktif dan selalu hadir, karena bersekutu bersama dengan teman-teman pelayanan itu menjadi salah satu momen di mana kamu akan dikuatkan, kamu akan dihiburkan, teman-temanmu pasti akan mendukung kamu karena mereka pasti tahu kondisi yang sedang kamu alami saat ini. Apalagi pelayanan itu biasa sibuknya malam minggu kan? Kan malam minggu kamu biasa keluar sama si dia, tapi sekarang dia nggak ada, kamu merasa sepi dong kalau di rumah. Tapi kalau di pelayanan, kamu pasti latihan hari malam minggu itu, kamu pasti latihan musik, latihan tamborin, ataupun kamu persiapan untuk ya, jadi singer, terus sekolah minggu atau GPS ya. Jadi itu aktivitas yang menyenangkan. Tapi kalau pacarmu adalah anggota GPS sih, harus profesional dong. Tetap profesional. Kalau pacarmu ada di GPS, kamu tetap ada di GPS. Kamu kan ada di gereja untuk Tuhan. Apalagi kalau pacarmu udah dapat yang bagus sama anggota GPS gitu. Kamu menyenangkan melihat seperti menonton film. Tidak masalah. Tidak masalah menurut saya Kak. Karena justru ingat itu menjadi momen kamu bisa membuktikan bahwa sungguh kamu melayani Tuhan. Motivasimu ada di gereja adalah melayani Tuhan. Bukan karena bukan supaya dilihat, tapi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tips yang ketiga adalah jalin persahabatan lagi dengan teman-temanmu ya. Mungkin selama kamu bersama-sama dengan dia, saya punya banyak sahabat-sahabat, adik-adik saya
yang suka cerita curhat ke saya, Kak Dian itu dia sejak pacaran dengan itu dia tidak mau bersama-sama kami, pacarnya tidak izinkan bersama-sama dengan kami, maunya sama pacarnya terus. Wah, bahaya juga ya kalau kayak gitu. Karena itu kalau ketika kamu menghadapi masalah ini, kamu sedang butuh move on, kamu rindu untuk move on, salah satu hal yang dapat kamu lakukan adalah jalin persahabatan lagi dengan sahabat-sahabat, entah itu sahabat-sahabat pelayanan di gereja atau sahabat-sahabat di sekitar komplek rumah atau mungkin sahabat-sahabat sekolah, sahabat-sahabat kampus. Banyak waktu bersama dengan mereka. Pun kamu yang masih ada di wilayah di mana belum bisa kumpul-kumpul, jalan sama-sama, kamu bisa gunakan handphone kamu untuk menghubungi sahabat-sahabatmu, tanyakan kabar mereka. Selama ini kamu mungkin sudah kehilangan banyak informasi tentang kondisi sahabat-sahabatmu. Nah, ini adalah kesempatanmu untuk bisa menanyakan lagi bagaimana kabar dari sahabat-sahabatmu. Mungkin mereka sedang ada masalah, mungkin mereka sedang ada kesusahan, dan kamu hadir di situ untuk menjadi pendengar yang baik, memberikan solusi atas masalah kesusahan yang dialami sahabatmu. Itu akan jadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Kamu sedang sakit, tapi kamu bisa menjadi obat untuk orang lain. Luar biasa kamu sekarang ya, itu ya. Tips keempat, nah ini adalah tips yang paling saya suka nih. Ya, ini mungkin tips yang juga cukup sangat efektif. Wah, ya. apa Tapi itu? ini juga adalah tips yang paling berat. Oh ya? Iya. Yaitu membuang semua kenangan tentang kamu dan pacarmu. Kenangan manis itu harus kamu singkirkan. Caranya adalah mungkin kamu punya benda-benda yang kalian miliki yang sangat manis ya, seperti jam mungkin, atau seperti surat, seperti foto-foto, baju dan lain sebagainya ya. Kalau pacarmu sultan mungkin motor, laptop ya. Itu harus disingkirkan semua ke dalam gudang atau ke dalam tempat-tempat yang paling jauh dari tempat kamu berada saat ini ya. Buang di dalam. Kalau dibakar boleh kan, kalau foto dibakar terus atau ditutup jarum. Ya, itu jangan difoto ya, jangan dijampi-jampi ya. Nah, kalau mau dibakar boleh, tapi cukup yang bisa terbakar dan tidak berbahaya gitu. Tapi kalau kayak jam tangan, laptop, hal benda-benda berharga jangan dibakar ya. Sayang dong, sayang. Kalau bisa dijual, diloak saja. Siapa tahu kamu bisa kenalan dengan tukang loak, menjalin hubungan yang baru. Nah, ya dikasih ke tukang loak saja, dijual ya, atau dijual kemana saja, dan uangnya lumayan bisa menyenangkan hatimu ya. Dan uangnya pakai buat makan-makan. Kalau dikembalikan boleh sekali dikembalikan. Jadi kayak misalnya benda-benda itu kembalikan aja ke dia gitu ya. Baru membayangkan saja saya sudah merasa sedih ya, harus meninggalkan kenangan manis ya. Kenapa ya kita tiba-tiba sedih ya? Iya, karena itu kenangan yang indah gitu ya. Karena kita dekat dengan orang yang sedang mengalami. Nah, selain membuang benda-benda tadi, menyingkirkan benda-benda tadi, kamu juga harus menyingkirkan kekepoan kamu ataupun ingin stalking IG ataupun Facebook ataupun media sosial mantan kamu ya. Jadi jangan lagi menyimpan nomornya ya. Kalau menurut saya sih ya. Kalau sebaiknya kamu blokir aja ya, supaya kamu tidak punya keinginan atau hasrat untuk menghubungi dia ya. Kalau bisa blokir aja IG-nya, Facebook-nya ya, bukan karena kamu membenci dia, tapi untuk membuat kamu move on ya. Menolong dirimu. Iya, itu menolong dirimu. Apalagi kalau kamu tidak bisa berhenti kepoin IG-nya dan kepoin semua media sosialnya, lebih baik kamu blokir saja semuanya. Itu akan menolong kamu. Tips yang kelima adalah berpikir logis ya, khususnya untuk kita yang wanita-wanita nih, yang perempuan-perempuan biasanya kita suka baperan ya, perasaan lebih menguasai kita daripada logika kita. Tapi kamu harus ingat bahwa dia bukan yang terbaik untukmu. Tidak mungkin orang yang terbaik untukmu menyakiti kamu. Tidak mungkin orang yang terbaik untukmu meninggalkanmu ya. Dan
untuk kamu yang mengalami masalah putus ini karena orang tua yang tidak setuju tadi atau karena beda agama tadi, kamu harus berpikir bahwa orang tua tahu yang terbaik untuk kita. Ingat bahwa orang tua adalah segala-galanya dalam hidup kita, bukan? Karena itu dengarkan baik-baik nasihat orang tua, tanyakan baik-baik apa alasan mereka. Tentu orang tua punya pertimbangan-pertimbangan yang positif sehingga orang tua memutuskan mereka tidak setuju dengan hubunganmu. Kemudian untuk yang beda agama, kamu tentu sudah tahu dengan jelas bahwa gelap dan terang tidak pernah bisa bersatu. Karena itu berpikirlah logis sehingga ini akan menolong kamu untuk segera bangkit dari keterpurukanmu. Iya. Jadi itu tadi tips-tips dari kami. Semoga bisa memberikan kamu semacam saran untuk kamu bisa melakukan move on ya. Jadi move on juga bukan hanya masalah percintaan saja, tapi juga dalam kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita ya. Masalah pekerjaan, masalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita ingin tinggalkan. Nah, kita harus move on ya. Jadi bukan hanya masalah cinta saja. Nah, dari Alkitab kita belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Nah, dia ini dulunya adalah orang yang jahat ya, tapi dia mau move on, dan dia tulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 bahwa dia mau melupakan apa yang ada di belakangnya dan kemudian dia mau berlari-lari untuk mencapai tujuan yang ada di depannya. Jadi dia mau lupakan semua yang di belakang dan dia mau mencapai visi atau tujuan yang ada di depan, yaitu panggilan Kristus untuk hidupnya. Nah, kamu juga harus berani untuk melupakan apa yang di belakangnya. Saya tahu kamu adalah orang yang baik ya. Kamu ada anak muda yang setia, anak muda yang hebat, karena kamu mau tetap memegang pada cintamu ya. Tetapi karena satu dan lain hal kamu harus meninggalkannya. Karena itu kamu harus berani untuk berlari-lari ke depan. Sama seperti kata move on ini ya. Move berarti bergerak ya. Move berarti harus bangun, bangkit. Karena itu kalau kamu mau move on, jangan hanya ingin move on, tapi tidak ada action, tidak bangkit, tidak melakukan sesuatu. Kalau kamu mau move on, betul-betul kamu harus bangkit, melakukan sesuatu, bertekad ya, supaya jangan sampai kesedihanmu, sakit hatimu itu menghantuimu selama bertahun-tahun dan kamu tidak bisa melakukan hal yang positif. Karena saya yakin bahwa ada hal-hal yang baik yang sedang menanti kamu di esok hari. Ya, karena itu siapkan dirimu, siapkan tenagamu, siapkan hatimu untuk mencapai semua mimpi-mimpimu yang mungkin sempat terkubur ketika kamu bersama dengan orang yang kamu sayangi. Sahabat muda, kita tidak pernah tahu perjalanan hidup kita ke depan. Mungkin saat ini kamu putus, mungkin saat ini kamu terpisah, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Bisa saja ternyata ini adalah proses yang Tuhan pakai untuk membentuk dia dan kamu menjadi lebih baik. Karena itu tugasmu sekarang adalah tetap kerjakan pekerjaanmu, tetap kerjakan pelayananmu dengan baik, tetap fokus kepada Tuhan. Karena kalau dia yang terbaik, pasti dengan caranya Tuhan akan tetap mendukung. Pengalaman, tips pengalaman adalah pengalaman di mana waktu saya putus, saya aktif sekali di pelayanan. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta Tuhan kasih saya. Jadi dalam doa saya, di poin yang pertama nih Kak, doa saya, Tuhan saya sudah putuskan dia karena kami beda agama. Tapi Tuhan kasih saya ya, pacar yang kenal Tuhan, pacar yang melayani. Dan 9 bulan kemudian Tuhan jawab itu dan orangnya ada di samping saya. Oke, jadi itu tadi 5 tips ya. Kak Dian, tips yang dipakai dalam hidupnya di-combine tadi ya. Tips nomor 1, tips nomor 2 ya. Doa dan pelayanan. Saya juga tips yang saya pakai tips nomor 2 ya. Ya pasti. Kita tidak pakai tips yang nomor 5 karena zaman itu kita belum begitu. Iya ya. Belum begitu Facebook. Iya, zaman IG. kita waktu masih muda dulu belum ada Masih Facebook. surat-suratan. Masih surat-suratan. Telepon juga. Dan surat-surat itu yang saya bakar ya. Kakak mau nanya nih, kakak pernah nggak yang kalian pernah putus nyambung nggak? Pernah ya? Pernah. Pernah. Siapa yang Sering. Ya,
Yasmin. Iya. Ya, yang saya ingat saya pernah diputuskan oleh Kadian. Ya. Kayak saya adalah laki-laki paling sengsara di dunia waktu itu. Dan itu seperti tadi saya bertanya-tanya apa salahku, apa kekuranganku dan lain sebagainya. Tapi saya waktu itu belum sempat lama-lama move on sih, memang belum ingin move on waktu itu. Dan 1 bulan kemudian kami jadian lagi deh. Saya pernah juga diputuskan oleh Kak Hari karena pada waktu itu kami rasanya beda sifat begitu ya, jadi kita mencoba mencocok-cocokkan ya rasanya memang tidak cocok dan mungkin ada orang lain yang lebih pas untuk saya dan untuk dia seperti itu. Tapi pada akhirnya setelah kami berkelana sebentar, Tuhan pertemukan lagi dengan caranya Tuhan. Jadi memang ketika kamu putus tidak menutup kemungkinan untuk kamu balik lagi gitu. Bisa saja ya. Jadi kamu ada beberapa anak muda yang belum mau move on dengan sengaja karena memang masih mengharapkan bisa balikan lagi ya. Tapi kembali lagi bahwa kamu harus menggunakan logika. Iya. Jangan terus menanti hal yang tidak pasti seperti itu ya. Kalau kamu melihat situasi dia udah jauh lebih bahagia mungkin dengan orang lain, kamu juga wajib untuk membahagiakan dirimu sendiri. Jangan sampai dia bahagia dan kamu sengsara seperti itu. Waktu dulu kali sama kalian waktu putus kalian lihat kalian tidak bahagia, jadi kalian masih menunggu pasti dia yang bahagia dengan saya. Seiring berjalannya waktu, Tuhan pasti tunjukkan siapa orang yang tepat untukmu. Tugasmu adalah tetap jadi anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, setia melayani, gunakan setiap talenta, waktu, bakat semua yang kau miliki untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat, menjadi suluh dimanapun semua teman-teman berada. Itu saja tips-tips yang kami mau bagikan, ada 5 tips, semoga kalian ingat dan bisa melakukannya. Dan itu adalah tips yang untuk pertanyaan yang pertama yang paling banyak ya. Tapi masih banyak pertanyaan lain dan akan kami jawab juga. Jadi nantikan di episode-episode selanjutnya hanya di Instagram Orang Muda BK. Dadah. Haleluya. Selamat move on. Yeay. Yes.